Assalamualaikum Teteh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, terima kasih nih Salah Bicara kasih kesempatan untuk ngobrol, wawancara ya. Kita pengen menggali apa yang dirasakan utamanya spiritual ya dari sekarang ibu ya, Ibu Nuri Maulana. Sudah punya anak jadi ibu. Ibu. Saya langsung aja ya ke inti persoalan. Jadi Salah Bicara ini memang ngangkat tentang hijrah ya, hijrahnya para selebritis dari kondisi sebelumnya ke kondisi sekarang, utamanya dalam penghayatan agama ya, secara spiritual, lebih spiritual bukan secara religius ya. Bisa diceritain kapan mulai tergerak untuk ya bisa disebut hijrah? Aduh, jadi kayak flashback ya. Iya, iya. Kalau hijrah secara spiritual itu lebih ke sebenarnya kayak hampir setiap hari tuh spiritual saya lebih ke bergejolak terus lah kayaknya ya sebenarnya gitu. Jadi kalau dibilang kapan hijrah dari segi apa ya, hati ini merasa hijrah tuh kayaknya hampir setiap hari tuh pengennya hijrah gitu. Tapi titik balik di mana saya bener-bener totally berhijrah dari segi penampilannya dan hati ini memantapkan bahwa memang ini deh saya mau sepenuhnya melayani Allah gitu. Pengen sepenuhnya betul-betul mendalami agama Islam tuh kayak apa sih, hukum-hukum di agama Islam tuh kayak gimana sih, yang pengennya tuh belajar kajian agama terus. Itu tuh di tahun 2012. Tahun 2012 pada awalnya itu saya dapat kesempatan untuk berangkat umroh sama adik saya. Nah di sana itu apa ya, pertama kali umroh tanpa orang tua, cuma berdua sama adik, dan rasanya tuh mantap. Bener-bener yang apa ya, perasaan begitu ngelihat Masjidil Haram itu kayaknya Masya Allah gitu ya, speechless gitu, nggak bisa berkata-kata. Perasaan bisa ada di menginjakan kaki di Masjid Nabawi itu kayaknya tuh yang wah luar biasa gitu ya. Nah di situ di satu waktu pada saat lagi tawaf, terus kan ada udah istilahnya udah lagi istirahat, lagi menunggu teman-teman yang lain. Saya sholat 2 rakaat lah di situ. Dan itu pagi hari, jadi kayak lagi nggak terlalu rame banget gitu, jadi masih agak sedikit sepi. Terus saya sholat, habis sholat saya berdoa pandangin Ka'bah, kan katanya kalau mandangin aja tuh udah dapat pahalanya, dapat kebaikannya. Jadi saya coba mandangin gitu kan. Selagi mandangin gitu, tiba-tiba ada seorang bapak-bapak gitu yang tanpa kaki, cuma udah satu, dia pakai kerah gitu. Memang orang sana sepertinya gitu. Dia jalan tawaf kelilingin gitu. Dan saya lihat ya Allah ya, sebegininya mereka untuk beribadah kepada Allah gitu dengan kekurangannya mereka, tapi masih semangatnya luar biasa gitu. Kalau saya mungkin ada di posisi dia saat itu, kayak udah males, jangankan datang ke masjid lah ya, katanya untuk sholat berdiri aja kayaknya yang udah mah nggak bisa berdiri dengan full gitu kan, kayak gimana. Tapi kok dia bisa ya sesemangat itu gitu kan. Nah di situ tergerak untuk yang saya harus bisa dong lebih baik agama saya dibandingkan yang sekarang. Saya harus bisa dong menjadi pribadi yang lebih baik daripada yang sekarang. Dia aja dengan kekurangannya bisa sebegitu mau dekat dengan Allah gitu, masa saya enggak? Nah di situ saya langsung teringat kata-kata dari almarhum ayah saya, karena waktu itu ayah saya sudah meninggal. Saya langsung ingat kata-kata ayah saya bahwa Teteh titip ya mama dan adik-adik. Saya tuh di awal tuh kayak nggak ikhlas ngelepas ayah pergi, karena pada saat ayah pergi itu saya masih disibukkan dengan duniawi saya.
ngurusin ayah saya sakit aja bisa dihitung jari. Walaupun saya menemani, tapi beda dengan mengurusi kan. Menemani itu hanya menemani saja di rumah sakit, tapi yang mengurusi total tuh ibu saya. Jadi begitu ayah saya nggak ada tuh rasanya ya Allah kayak di apa ya, kayak ada satu bagian tuh hilang gitu kan. Saya ngerasa saya belum puas untuk mengurus beliau gitu. Walaupun dalam sakitnya beliau aja tuh dia masih mikirin saya berangkat kerja tuh kayak apa, saya udah makan apa lagi. Padahal posisi ayah tuh dalam keadaan terbaring lemah, yang nggak bisa ngapa-ngapain gitu, tapi masih mikirin anaknya gitu. Sementara saya, apa dedikasi saya sebagai seorang anak. Nah pada saat saya umroh itu saya ngerasa, ya Allah saya nggak mau jadi anak yang nggak bisa ngurusin orang tuanya lagi untuk kedua kalinya. Maksudnya kan sekarang orang tua saya tinggal mama. Saya pengen bisa mengurusi mama, ya istilahnya berbakti lah sama mama dengan sebaik-baiknya gitu. Di situ saya bertekad, ya Allah saya pengen jadi wanita yang lebih baik lagi, saya pengen menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Di situ saya menetapkan diri untuk insya Allah mudah-mudahan hijab ini nggak lepas lagi ya Allah sampai ke tanah air gitu. Nah, sampai di tanah air itulah saya bilang sama mama bahwa saya mau pakai jilbab ya mah gitu. Saya pengen jadi lebih baik, doakan gitu kan ya, bismillah. Lalu dari situ benar-benar yang biasanya kalau nyetir mobil dengerin lagu tuh yang K-pop, pop dan lain-lain. Terus sekarang tuh lebih dengerin yang sholawat, mengaji. Jadi karena saya ngerasa kalau saya tidak memaksakan itu, pasti saya akan kembali lagi ke masa-masa yang lalu gitu kan. Jadi ya mulai dari situ saya berniat sama Allah gitu bahwa saya ingin menjadi anak lebih baik lagi, saya ingin bisa lebih dekat lagi sama Allah, saya kembali ke tanah air, jilbab ini gak akan saya lepas ya Allah, bismillah gitu. Jadi sampai di tanah air benar-benar si jilbab ini terpasang lah sampai detik ini, alhamdulillah. Walaupun memang godaan banyak banget ya dari segi pekerjaan yang nominalnya wah banget, Ini sebelum sampai ke biasa. godaan, Papa itu tahun berapa pas sakitnya itu? Ayah itu Terus situasi Teteh lagi seperti apa, sibuk seperti apa? Lagi syuting sinetron Cinta Fitri ya, betul. Saya lagi syuting Cinta Fitri, di mana Cinta Fitri kan lagi hektik-hektiknya, lagi booming-boomingnya. Orang semua ngomongin Cinta Fitri. Kayak nggak ada yang nggak kenal Cinta Fitri lah ya. Di mana saya syuting itu benar-benar lokasi syuting itu jadi kayak rumah kedua. Ya tidur di situ, bangun di situ, sahur di situ, makan di situ. Pokoknya kayak semuanya tuh ada di Cinta Fitri deh gitu. Sampai saya syuting malam, bangun pagi, udah subuh lagi, saya masih di lokasi syuting gitu. Jadi sampai sebegitunya gitu. Dan itu ayah tuh sakitnya 2,5 tahun. Jadi selama ayah sakit itu saya pulang pergi itu dari rumah sakit. Saya pulang tuh ke rumah sakit, bukan pulang ke rumah. Karena mama saya sendiri di rumah sakit, saya nemenin mama. Jadi saya izin berangkat pergi syuting dari rumah sakit juga. Jadi saya menemani, tapi bukan yang mengurusi yang karena saya sibuk dengan syuting saya itu kan. Ya mungkin Allah juga paham bahwa saya syuting untuk ke keluarga juga kan. Saya bantuin mama untuk biaya rumah sakit ayah juga, karena pengobatan kanker itu kan nggak sedikit loh ya Allah, pasti. Gitu kan, belum kemoterapinya, belum lasernya, belum obat-obatannya gitu. Jadi ya banyak orang yang mengerti lah akan itu gitu. Dan mama saya untungnya ridho untuk ya udah Teteh syuting aja gitu kan, Teteh kerja aja. Udah saya bekerja 2,5 tahun ayah sakit, kanker kelenjar getah bening. Jadi di sini gitu kan. Dan awalnya tuh nggak bisa, kok ayah susah ya buka mulut katanya gitu. Pakai ngunyah sakit, lama-lama udah terus kayak ada kayak ada benjolan juga ke dalam gitu. Nah, itulah yang akhirnya dibiopsi sama dokter, dicek ternyata awalnya masih bilang tumor. Ternyata sudah ganas gitu. Dari situ sih. Dan ayah pergi meninggalkan kita di 2010. 2010 ya?